Jika kita melanjutkan langkah ini untuk minggu depan, dengan putus asa belajar, semua orang mungkin akan lulus. Semua orang, jaga kesehatanmu saja. Kita tidak punya banyak waktu untuk belajar. Kusida juga mengerti bahwa hampir tidak ada ruang untuk kesalahan kali ini. Tidak apa-apa kalau ketiganya. Seperti yang diharapkan dari Horikita-chan, rasanya kau mempercayai kami. Aku pikir dia mencoba mengatakan bahwa, idiots tidak terkena flu, tapi terserah. Hei, diamlah di sana, omong kosongnya terlalu keras. Seorang siswa di dekatnya berhenti belajar dan menatap kami. Maaf, aku terlalu berisik. Aku bahagia karena aku mendapat jawaban yang benar. Orang yang mengajukan pemikiran induktif adalah Francis Bacon, kau tahu. Aku tidak akan melupakannya sejak aku mempelajarinya sekali gelombang, Ike berkata sambil tertawa gembira. Hah? Ngomong-ngomong, apa kalian di kelas D? Sekelompok anak laki-laki di dekatnya semua memandang kami sekaligus. Saat reaksi mereka, Sudo marah karena kejengkelan. Memangnya kenapa kalau kami di kelas D? Apa kau punya masalah dengan itu? Tidak, kita tidak punya masalah dengan itu, aku Yamawaki, di kelas C. Senang bertemu denganmu. Yamawaki menatap kami sambil tertawa. Yah, bagaimana aku harus mengatakannya? Aku rasa bagus bahwa sekolah ini membagi kelas dengan kemampuan. Dengan begitu aku tidak perlu belajar dengan orang-orang seperti kalian. Apa? Orang yang meledak dalam kemarahan adalah, jelas, Sudo. Kau hanya marah pada kebenaran. Jika kita berjuang di dalam sekolah, aku bertanya-tanya poin kelas mana yang akan dikurangkan. Oh tunggu, kau tidak punya poin untuk memulai. Hal itu, kau mungkin akan diusir, kau tahu. Kau ingin melawan. Bala itu. Ledakan Sudo menarik perhatian orang lain di perpustakaan yang sunyi. Jika situasi ini menjadi lebih buruk, guru mungkin akan mengetahuinya. Dia benar jika kau membuat gangguan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kau harus ingat bahwa ditendang keluar benar-benar mungkin dan aku tidak keberatan bahwa kau menghina kami, tapi kau di kelas C, bukan. Ini bukan kelas yang harus kau banggakan. Sepertinya ada semacam kesalahan perhitungan antara kelas A sampai C. Tapi kalian berada pada tingkat yang berbeda. Cara yang bagus untuk mengatakannya, seperti yang aku lihat, setiap kelas tapi kelas A baru saja berkumpul bersama. Yamawaki berhenti tertawa dan melotot pada Horikita. Untuk produk inferior yang tidak memiliki satu titik pun, kau mengatakan beberapa hal nakal. Apa menurutmu kau bisa mengatakan apapun hanya karena kau terlihat imut? Terima kasih atas kata-katamu yang tidak memiliki hubungan logis dengan topik ini. Aku tidak pernah sadar akan penampilanku sampai sekarang, tapi aku merasa tidak nyaman dipuji olehmu. Menaiki meja, Yamawaki berdiri. Hei, berbahaya bagimu untuk memulai karena orang lain akan mendengarnya. Siswa kelas C lainnya mencoba menahan Yamawaki kembali, menarik-narik lengan bajunya. Untuk tes berikutnya, jika kau mendapat tanda gagal, kau tahu kau harus drop out, kan? Aku tak sabar untuk melihat berapa banyak orang yang akan drop out dari kelompokmu. Sayang sekali, tapi tidak ada yang akan keluar dari kelas D. Sebelum mengkhawatirkan kita, mengapa kau tidak khawatir dengan dirimu dulu? Jika kau tidak hati-hati, kau mungkin gagal, kau tahu. Kukuku gagal. Berhenti bercanda. Kami tidak belajar sehingga kami bisa menghindari tanda gagal. Kami belajar untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Jangan bergabung di dalam bersama kami. Juga merasa bahagia karena mengetahui Francis Bacon adalah, apa kau waras? Kenapa kau belajar hal-hal yang bahkan tidak diuji? Hah? Bagaimanapun, apa kau bahkan tidak tahu apa yang akan dibahas dalam ujian ini? Inilah kenapa kau adalah kelas yang inferior. Cukup. Sudo kehilangan kesabaran dan meraih Yamawaki dari kerahnya. Hei, kau benar-benar akan menggunakan kekerasan. Poin-poinmu akan dikurangkan. Apa kau tidak masalah dengan itu? Kami bahkan tidak punya poin untuk kalah gelombang. Sudo menarik lengannya. Apakah dia benar-benar akan menjatuhkannya? Aku harus benar-benar menghentikannya. Aku mendorong kursiku untuk bangkit, baiklah, berhenti. Seorang gadis berbicara. Sudo berhenti pada karakter baru yang tak terduga. Hei, kau bukan bagian dari ini, jangan ikut campur. Bukan bagian dari ini. Aku mencoba menggunakan perpustakaan ini, aku tidak bisa mengabaikan gangguan ini. Jika kau benar-benar ingin memukulnya, tidak bisakah kau melakukannya di luar? Dengan kata-kata wajar wanita berambut pirang itu, Sudo melepaskan Yamawaki. Dan kalian, bukankah kau memprovokasi dia terlalu banyak? Jika ini berlanjut, apa menurutmu akan baik-baik saja jika sekolah mendapat kabar tentang ini? Maaf, kami tidak bermaksud melakukan itu, Ichinose. Aku ingat pernah mendengar nama itu sebelumnya. Oh, itu adalah murid kelas B yang sedang berbicara dengan Hoshinomiya Sensei. Hei, ayo kita pindah. Kalau kita belajar di sini, kita juga akan menjadi bodoh. Ya. Yamawaki dan teman-temannya meninggalkan daerah itu. Jika kalian terus belajar di sini, tetap diam saja. Dengan kata-kata itu, aku memberi anggukan kecil, merasa kagum pada tatapannya yang gagah berani. Tidak seperti Horikita, dia tetap mempertahankan tempat ini, ya. Aku tidak mencoba membuat gangguan, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan kebenaran menyebabkan gangguan, meskipun. Hei, orang itu mengatakan bahwa ini tidak dites. Kan, petik 2. Apa artinya ini? Kami saling melirik. Materi yang akan dipelajari oleh Chiyabashira Sensei adalah Age of Exploration. Kita semua pasti telah memastikan untuk menuliskannya. Bukankah ini berarti setiap kelas mendapat ujian yang berbeda? Itu tidak mungkin. Tesnya harus sama untuk semua orang di kelas. Seperti yang dikatakan Horikita, semua masalah dalam tes harus sama untuk 5 mata pelajaran utama. Jika tidak, efek nilai kami pada poin menjadi tidak jelas. Bagaimanapun, apakah kelas C menginformasikan adanya perubahan pada ujian sebelum orang lain? Atau kelas D satu-satunya yang tidak diberitahu?
Dari informasi baru yang tak terduga, kami tidak bisa tidak menjadi bingung. Bagaimana jika topik yang berbeda diuji pada bagian sejarah ujian antara kelas? Tidak. Seandainya bagian sejarahnya berbeda, itu akan sangat aneh. Tapi jika keseluruhan tes itu berbeda, seluruh minggu pembelajaran ini akan menjadi sia-sia. 10 menit sebelum jam makan siang berakhir, semua anggota kelompok belajar berkemas dan menuju ke ruang staf. Bagaimanapun, kita tidak bisa melanjutkan sampai kita memastikan bahwa kita tahu apa yang tercakup dalam ujian ini. Sensei, kami punya sesuatu yang ingin kami konfirmasikan secepatnya, itu agak mempesona, semua guru yang lain terkejut. Maaf sudah mengganggu. Tidak apa-apa, tapi kita ada di tengah-tengah sesuatu. Tetaplah tenang, dia terus menulis di buku catatannya, melanjutkan pekerjaannya. Minggu lalu, ketika kau memberitahu kami apa yang tercakup dalam ujian ini, apa kau sudah membuat kesalahan? Beberapa saat yang lalu, siswa kelas C memberitahu kami bahwa tes mereka berbeda. Tanpa mengerutkan alis, Chiyabashira Sensei mendengarkan Horikita. Lalu Sensei, yang sedang mendengarkan dengan diam, tiba-tiba berhenti menggerakkan penanya. Petik 2. Topik yang dibahas dalam ujian diubah pada hari Jumat yang lalu. Maaf, aku lupa memberitahu kalian. Apa? Setelah menuliskan lingkup tes yang baru di selembar kertas, dia merobek halaman dan menyerahkannya pada Horikita. Halaman-halaman buku teks di atas kertas adalah semua materi yang telah kami bahas, dan Sudou dan yang lainnya tidak mempelajarinya. Horikita, terima kasih, aku memperhatikan kesalahanku, terima kasih juga kepada kalian semua, sampai nanti. Tunggu sebentar, Sae-chan Sensei. Bukankah ini belum terlambat? Tidak, kurasa tidak, kalau mereka belajar minggu depan, semuanya akan baik-baik saja, bukan? Tanpa pikiran kedua, Chiyabashira Sensei mencoba mengeluarkan kita dari ruang staf. Namun, tak ada yang bergerak. Bahkan jika kalian menolak untuk pergi, tidak ada yang akan berubah. Kau mengerti itu kan? Ayo pergi. Tetapi Horikita-chan, aku tidak bisa setuju dengan ini. Seperti kata Sensei, tinggal di sini hanya membuang waktu saja. Kita baru mulai belajar dan mempelajari materi yang direvisi. Tetapi tetap saja. Sambil berbalik, Horikita meninggalkan ruangan. Sudou, Ike, dan Yamauchi semua mengikuti, meski enggan. Chiyabashira Sensei bahkan tidak melirik kami saat kami pergi. Dia bahkan tidak mengatakan maaf atas kesalahannya. Yang terpenting, aku pikir guru lain pasti sudah mengatakan sesuatu setelah kejadian itu. Meskipun merupakan kesalahan serius bagi seorang guru wali kelas, tidak ada tanggapan dari orang lain. Mataku kemudian bertemu dengan Hoshinomiya Sensei untuk sesaat. Sambil tersenyum kecil, dia melambai padaku. Yah, aku rasa itulah tanggapannya. Namun, aku tidak berpikir bahwa dia hanya lupa memberitahu kami tentang ujiannya. Berjalan ke lorong, bel untuk kelas sore berdering. Kusida-san, aku minta tolong padamu. Ada apa? Aku ingin kau memberitahu sisa kelas D tentang perubahan pada ujian. Dengan itu, Sensei menyerahkan Kusida selembar kertas. Aku tidak masalah dengan itu, tapi, apa boleh aku lakukan itu? Kau orang terbaik untuk ditanyakan di sini, juga tidak mungkin untuk mengikuti tes tanpa mengetahui apa masalahnya. Baiklah, aku akan memberitahu semua orang tentang perubahan itu. Besok, aku akan memastikan untuk merevisi rencana studi kita juga. Meskipun Horikita berpura-pura tenang, aku tahu dia merasa sedikit cemas. Keanehan kita yang mempelajari beberapa hari terakhir sekarang tidak ada gunanya. Juga, kita hanya memiliki sekitar 1 minggu tersisa sampai ujian. Namun, kekhawatiran terbesarnya adalah motivasi Sudou, Ike dan Yamauchi. Horikita, aku tahu ini akan sulit, tapi aku akan bergantung padamu. Sudou membungkuk pada Horikita. Aku, mulai besok, akan beristirahat dari kegiatan klub selama seminggu. Apa itu akan berhasil? Petik 2. Itu. Mengingat bahwa kita hanya memiliki waktu tersisa seminggu, ini adalah keputusan yang sangat masuk akal. Meskipun itu adalah hal terbaik yang bisa dia minta, Horikita tidak bisa segera menerimanya. Apa itu benar-benar tidak masalah? Ini akan menjadi sulit, kau tahu. Belajar itu sulit, benarkan? Sambil menyeringai lebar, Sudou menepuk bahu Horikita. Sudou, apa kau serius? Ya, aku benar-benar kesal saat ini, baik di guru wali kelas kami dan anak-anak kelas C. Aku rasa kau bisa menyebutnya sebagai berkah tersembunyi. Karena situasi yang sulit ini, Sudou mulai memberi kesempatan belajar. Dia mungkin merasa bahwa dia tidak akan lulus jika dia tidak berusaha lebih keras. Motivasi baru Sudou tampaknya telah membuat sesuatu di Ike dan Yamauchi. Tidak bisa, aku kira kita juga akan berusaha lebih keras. Baiklah, jika kalian sudah mempersiapkan diri untuk itu, maka tolong bekerja samalah denganku, tapi Sudou-kun. Horikita menepis tangan Sudou dari bahunya. Jangan sentuh aku. Jika kau melakukannya lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Petik 2. Kau tidak imut, perempuan. Kami akan melakukannya dengan baik. Aku juga. Kusida, juga merasa termotivasi, menjulurkannya terlebih dahulu. Ayano Kouji-kun, kau juga. Hah, tidak, aku akan. Dengan berbagai adalah, apa kau menyerah? Petik 2. Aku sedang memikirkannya. Kau sudah berjanji untuk bekerja denganku. Apakah kau lupa? Horikita mengawasiku setelah mendengarku. Aku tidak pandai mengajar, orang baik dan buruk dalam beberapa hal, bukan? Sejujurnya, dalam hal mengajar orang lain, Horikita dan Kusida lebih baik dariku. Juga, aku bukan seseorang yang suka mengajar. Tidak, nilai ujianmu tidak begitu bagus kan? Tidak ada waktu, jadi aku pikir lebih baik bagi Horikita dan Kusida untuk mengajar bersama, daripada melakukan sesi 1 lawan 1 secara terpisah. Juga, ada sesuatu yang aku khawatirkan. Khawatir tentang apa?
Peristiwa yang baru saja terjadi di ruang staf terlalu serius untuk dilupakan. Saat makan siang, aku keluar dari tempat duduk dengan tujuan di pikiranku. Lalu aku menuju ke kafetaria. Kemana kau pergi? Setelah melihatku bergegas keluar kelas, Kusida mengikuti. Berhenti di depanku, dia membungkuk dan menatapku. Karena makan siang, kupikir aku akan pergi ke kafetaria. Fun, tidak apa-apa kalau aku ikut denganmu. Tidak apa-apa, tapi kau punya banyak orang lain yang bisa kau tanyakan juga, kau tahu.